Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau Engkau sudah datang di dalam kehidupan kami, di dalam dunia ini, menjadi firman yang menyembuhkan sakit dosa kami ya Tuhan. Sehingga kami yang tadinya senang untuk berbuat dosa, kini kami tahu bahwa ada hal-hal yang terkadang begitu sangat kami nikmati. Ketika kami membaca firman dan mendengarkan firman, maka kami tahu bahwa kami sedang sakit. Ya Tuhan, kiranya waktu yang singkat ini ke depan, boleh sekali lagi kami diingatkan kembali akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami yang mungkin tadinya sakit, kami yang mungkin tadinya tidak tahu bahwa kami sedang berdosa, kami yang mungkin tadinya tahu bahwa karena semua orang melakukan itu, maka itu adalah satu kebenaran. Dan ketika firman Tuhan menyadarkan kami, maka kami tahu bahwa kami sedang sakit. Oleh sebab itu ya Tuhan, kiranya firman Tuhan boleh menyembuhkan kami kembali dan boleh mengingatkan kami kembali apa yang seharusnya kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kiranya firman-Mu boleh berbicara, Roh Kudus boleh bekerja, dan hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, kiranya juga Tuhan tolong di dalam segala keterbatasan, di dalam segala kelemahan, dapat menyampaikan firman itu dengan mudah dimengerti dan boleh dapat berkuasa bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat sekalian. Shalom. Ya, bersyukur kita bisa bertemu kembali, baik itu Bapak Ibu jemaat yang ada di ruangan maupun Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah masing-masing ataupun dimanapun Bapak Ibu berada. Bersyukur hari ini kita boleh diberikan kesempatan untuk boleh memuji memuliakan nama Tuhan dan boleh beristirahat dengan cara kita memuji Tuhan. Hari Sabat bukan sekadar hari beristirahat ya Bapak Ibu ya, tapi bukan sekadar hari libur, bukan sekadar hari tidur sedunia, tapi hari istirahat itu maksudnya kita beristirahat dari pekerjaan kita sehari-hari untuk bisa fokus memuji memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu kalau kita memang ada waktu, kalau kita memang mau beribadah, kita boleh siapkan waktu, karena itu cuma dikasih 1 hari dalam seminggu. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu our vocation, panggilan kita sebagai orang Kristen. Mari kita buka Kejadian pasal 2 ayat 15. Kejadian pasal 2 ayat 15. Kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu. Kejadian pasal 2 ayat 15. Kita baca bersama-sama. 3, ya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat sekalian, ada satu pertanyaan yang saya ingin kita pikirkan secara bersama-sama. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, apakah bekerja itu adalah satu hukuman karena kita berdosa? Kira-kira apakah ketika kita bekerja itu karena kita itu dikutuk oleh Tuhan akibat kita jatuh di dalam dosa, atau bagaimana? Seandainya Bapak Ibu ya, kalau Adam dan Hawa itu tidak jatuh di dalam dosa, seandainya nih ya, kita berandai-andai aja, apakah kita itu akan hidup tanpa bekerja? Di tepi pantai gitu ya, pakai kacamata hitam sambil minum jus alpukat dingin, kita membayangkan hidup kita tiap hari seperti itu. Enak ya? Nggak perlu capek-capek bekerja, nggak perlu capek-capek bangun pagi gitu, begadang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kita. Coba bayangkan kalau kalau Adam dan Hawa itu tidak jatuh di dalam dosa. Ngapain kita capek-capek belajar S1, S2, ngapain? Ini semua gara-gara Adam dan Hawa. Dan Bapak Ibu, ada satu quotes yang saya kutip, ada satu orang yang mengatakan seperti ini. Tidak seorang pun harusnya itu bekerja,
Kerja adalah sumber dari hampir semua kesengsaraan di dunia. Hampir semua kejahatan yang dapat Anda sebut itu berasal dari bekerja atau hidup di dunia yang dirancang untuk bekerja. Untuk menghentikan penderitaan, kita harus berhenti bekerja. Wow. Jadi ini kesimpulannya, kalau kita pengen berhenti menderita, berarti kita harus stop bekerja. Ini karena kutukan. Makanya kita bekerja. Aduh, enak sekali ya kalau kita itu, Adam dan Hawa itu tidak jatuh dalam dosa. Kita nggak perlu capek-capek bekerja. Nggak perlu ada persaingan di dalam dunia kerja. Nggak perlu ada orang yang sedang bergumul untuk mencari pekerjaan. Nggak perlu ada orang yang berkekurangan. Nggak perlu kita dimarahin sama atasan. Nggak perlu kita bingung mau usaha apa di masa pandemi ini. Udah susah makin susah. Itu kerja capek tapi duit kagak bertambah, pusing. Coba seandainya Adam dan Hawa itu tidak jatuh dalam dosa, betapa indahnya hidup ini. Bapak Ibu, benarkah demikian? Maka kita harus lihat kembali apa yang Alkitab ajarkan, Bapak Ibu. Ternyata Alkitab sama sekali tidak mengajarkan hal seperti itu. Allah tidak pernah mengajarkan bahwa tujuan manusia diciptakan itu hanya untuk bermalas-malasan, hanya untuk ongkang-ongkang kaki, atau mungkin karena kita berpikir bahwa kita ini diciptakan untuk tujuan yang mulia, untuk menyembah Tuhan. Jadi kerjaan kita tuh hanya bernyanyi-nyanyi, puji Tuhan, haleluya. Tidak, Bapak Ibu, Alkitab justru mengajarkan hal yang sangat berbeda sekali. Maka hal pertama yang bisa kita pelajari adalah Allah yang menciptakan dan menempatkan kita di dunia ini untuk bekerja. Bapak Ibu, apa yang ada dalam pikiran kita sewaktu kita itu membayangkan Taman Eden, Bapak Ibu? Pasti indah ya, penuh dengan bunga-bunga, kayaknya itu seperti negeri impian. Kita bisa bersantai-santai terus, tapi ternyata ketika Tuhan menciptakan manusia dan menempatkannya di Taman Eden, itu tidak pernah semata-mata untuk hanya menikmati, hanya untuk menikmati alam gitu ya, terus ongkang-ongkang kaki. Tidak, Bapak Ibu, tidak pernah semata-mata untuk hanya sekedar seperti itu. Tapi ternyata Taman Eden itu adalah sebuah tempat untuk bekerja. Ada satu kutipan dari seorang penafsir yang cukup baik. Dia mengatakan seperti ini: "The garden is not merely a place to enjoy, but a place to work." Taman Eden tidak hanya menjadi sebuah tempat untuk dinikmati, tapi sebuah tempat untuk bekerja. Dan kalau kita perhatikan Bapak Ibu nats yang kita baca ini, Kejadian pasal 2 ayat 15, dikatakan di situ Tuhan Allah mengambil manusia dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Dan ini adalah tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada Adam sebelum Adam jatuh di dalam dosa. Kalau kita tahu kejatuhan Adam itu di pasal 3 ayat 15, tapi ini muncul di Kejadian pasal 2 ayat 15. Jadi sebelum Adam berdosa, sehingga kita bisa lihat di sini bahwa Alkitab dengan jelas mencatat bahwa pekerjaan itu bukan sebuah kutuk, Bapak Ibu. Pekerjaan itu bukan sebuah kutuk, bahkan manusia itu disuruh bekerja. Di situ lihat ya, ada mengusahakan dan memelihara taman itu. Nanti kita bahas di poin kedua, apa itu? Itu sudah muncul jauh sebelum Adam jatuh jatuh ke dalam dosa. Dan tugas pertama yang Tuhan berikan kepada manusia itu adalah bekerja di nats ini. Selain itu juga Alkitab mencatat bahwa Allah itu juga adalah Allah yang bekerja, pribadi yang bekerja. Dia menciptakan dunia ini, Dia menciptakan manusia, dan bekerja itu juga sesuatu hal yang Allah lakukan. Dan juga kita sebagai ciptaan yang diberikan kehormatan untuk mengambil bagian sebagai rekan sekerja Tuhan. Jadi yang bisa kita simpulkan di sini Bapak Ibu, bukan dosa yang membuat manusia itu bekerja. Sebelum kejatuhan, sebelum Adam dan Hawa jatuh, manusia memang harus bekerja. Bahkan jika Adam dan Hawa tidak jatuh di dalam dosa pun, manusia itu akan tetap bekerja. Jadi bekerja itu panggilan kita Bapak Ibu. Bekerja itu adalah our vocation. Kalau Bapak Ibu ditanya, apa panggilan kita? Mungkin kita bisa jawab,
Panggilan saya itu adalah memuliakan dan menikmati Allah, Katekismus Westminster. Atau kita bilang, apa panggilanmu sebagai orang Kristen? Oke, saya melayani dengan setia. Atau mungkin kita bisa menjawab dengan perkataan, saya ingin mengabarkan Injil, itu panggilan saya sebagai orang Kristen. Atau mungkin kita bisa mengatakan, iya saya beranak cucu dan bertambah banyak. Tapi hal yang seringkali kita lupa adalah panggilan kita sebagai orang Kristen itu adalah bekerja. Bapak Ibu, bekerja itu bukan semata-mata untuk cari uang. Tapi itu adalah panggilan kita. Itu adalah tugas pertama yang Tuhan berikan kepada manusia sebelum dia jatuh. Dan Allah sendiri yang menempatkan Adam di tengah-tengah taman Eden dan memberikan tugas itu kepada Adam. Bahkan mandat ini adalah mandat tugas pertama yang diberikan Tuhan kepada Adam. Dan Bapak Ibu kita lihat tadi ayat yang kita baca itu ya. Kalau kita lihat di situ dikatakan Allah sendiri yang menempatkan Adam di Taman Eden itu. Dan kalau kita mau aplikasikan kepada diri kita, berarti Allah sendirilah yang menempatkan kita di dunia ini di dalam masing-masing jabatan kita, di dalam masing-masing pekerjaan kita. Apapun yang menjadi tugas rutin kita sehari-hari, itu adalah panggilan kita. Itu adalah our vocation. Sehingga ketika kita bekerja, ketika kita melakukan aktivitas kita sehari-hari, bukan semata-mata untuk nyari duit. Bukan semata-mata untuk punya duit buat jalan-jalan, buat beli ini itu. Bukan semata-mata karena kita melakukan perintah atasan kita. Tapi lebih dalam daripada itu adalah kita bekerja untuk Tuhan. Tuhan yang menempatkan kita di situ. Maka betul sekali perkataan firman Tuhan bahwa di dalam Kolose pasal 3 ayat 23, bahwa apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Artinya adalah Bapak Ibu, apapun pekerjaan yang sedang kita lakukan saat ini, itu bukan semata-mata karena kita sedang menjalankan tugas dari atasan kita, bukan. Tapi itu adalah panggilan kita sebagai orang Kristen, yaitu bekerja. Itu Tuhan yang sudah menempatkan kita di dalam posisi kita seperti itu. Dan kita harus mengerjakan itu dengan sungguh-sungguh, dengan satu pemikiran bahwa Allah yang menempatkan aku di sini. Maka Bapak Ibu, kalau kita sudah punya mindset seperti ini, pola kerja kita itu akan berubah. Bekerja seharusnya bukan sesuatu yang menyakitkan Bapak Ibu. Kalau kita punya pola pikir seperti ini, bekerja itu seharusnya sesuatu yang sangat menyenangkan. Tapi dosalah yang membuat kita sangat membenci bekerja. Dosalah yang membuat kita tidak menikmati pekerjaan itu. Bapak Ibu, ada satu, mungkin Bapak Ibu tahu ya, ada satu meme seperti ini, TGIF itu ya, Thank God It's Friday, atau I Hate Monday. Ini satu meme yang sangat terkenal sekali ya. Ini menunjukkan betapa kita tuh sangat merindukan weekend. Beda ya kalau kami kan day off-nya itu Senin. Tidak ada yang salah sih Bapak Ibu dari meme seperti ini. Saya juga nggak suci-suci amat lah Bapak Ibu. Kadang-kadang ada kalanya saya pengen cepat-cepat hari Senin. Kalau misalnya seminggu itu wah sangat menguras tenaga, banyak yang harus dikerjakan cukup padat. Yang salah adalah kalau moto ini sudah jadi pola di dalam hidup kita. Yang salah adalah kalau setiap hari Jumat, Sabtu kita selalu mengatakan akhirnya weekend. Dan ketika hari Senin kita itu seperti nggak punya energi untuk bangkit dari tempat tidur kita dan melakukan panggilan kita itu bekerja. Yang salah adalah kalau setiap kita weekend atau day off kapanpun hari itu, kita berkata dengan seperti seolah-olah sangat rohani, puji Tuhan akhirnya libur. Puji Tuhan akhirnya gue bisa main game. Puji Tuhan akhirnya gue libur sekolah. Puji Tuhan akhirnya gue day off. Dan kalau itu menjadi pola, maka ada sesuatu yang tidak beres di dalam relasi kita dengan Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan tidak hanya menginginkan kita bertumbuh di dalam pelayanan, di dalam kerohanian kita.
Tuhan juga ingin kita bertumbuh di dalam seluruh aspek kehidupan kita, termasuk salah satu panggilan yang pertama kali Tuhan berikan kepada manusia, yaitu bekerja. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Bapak Ibu, bekerja yang saya maksudkan di sini itu bukan hanya orang-orang yang sedang bekerja dalam arti mereka memiliki penghasilan secara rutin ya Bapak Ibu. Bekerja yang saya maksudkan di sini termasuk engkau yang sedang belajar, engkau pelajar, engkau siswa, engkau mahasiswa, engkau yang masih cari kerja, engkau yang pensiunan, kita yang sebagai ibu rumah tangga, siapapun kita, firman Tuhan ini sedang ngomong sama kita. Kita yang pelajar, engkau yang mahasiswa, siswa, sudahkah engkau belajar dengan sungguh-sungguh? Karena Allah sendirilah yang menempatkan kita sebagai seorang siswa, sebagai seorang mahasiswa. Bukan semata-mata karena orang tua atau diri kita sendiri yang memilih sekolah atau universitas kita. Tapi Tuhan yang menempatkan kita di situ. Kalau Tuhan yang menempatkan, maka belajar itu adalah panggilanmu. Seberapa serius engkau mengerjakan skripsimu? Seberapa serius engkau mengerjakan papermu, tugas-tugas dari ibu guru, dari guru-guru? Seberapa serius? Seberapa serius engkau ngerjain tugas-tugas itu? Lebih serius mana, belajar atau main game? Bapak Ibu, kita yang bekerja, perlu sekali kita sadar bahwa kita ditempatkan di suatu tempat untuk bekerja, itu karena Allah yang tempatkan. Dan ini suatu konsep yang harus ada di dalam pikiran kita. Kita yang sebagai ibu rumah tangga, ibu-ibu, jangan pikir ibu rumah tangga itu bukan pekerjaannya. Itu tugas besar yang Tuhan percayakan. Seringkali ada orang-orang yang mengatakan, kerja enggak? Enggak, jadi ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga itu pekerjaan loh, Bapak Ibu. Sudahkah kita sadar bahwa Tuhan sendiri yang menempatkan kita sebagai ibu rumah tangga? Kita yang pensiunan mungkin, opa, oma yang sudah dalam masa-masa pensiun, bukan berarti kita tidak bekerja lagi, bukannya. Kita masih bisa mungkin rawat-rawat tanaman gitu ya, baca buku, dengarkan khotbah, masih bisa bekerja yang lain. Dan sudah kita sadar bahwa Tuhan juga yang menempatkan kita dalam masa-masa seperti ini untuk beristirahat dari masa-masa kita bekerja. Mungkin Tuhan ingin tempatkan kita, opa, oma itu supaya bisa lebih sering bersama dengan anak-anak, dengan cucu-cucu. Kita yang mungkin sedang bergumul mencari pekerjaan, pasti ada sesuatu yang Tuhan ingin kita kerjakan, bukan saja menunggu bekerja, tapi ada Tuhan ada sesuatu yang Tuhan ingin kita kerjakan di dalam masa-masa kita sedang menunggu panggilan. Jadi Bapak Ibu jemaat sekalian, kalau ketika saya menyebutkan orang yang bekerja di sini, itu adalah semua kita, bukan saja yang sedang bekerja dan berpenghasilan. Maka itu Bapak Ibu, mungkin kita akan bertanya, oke, saya bekerja, tapi bekerja seperti apa yang Tuhan mau? Bapak Ibu, kalau kita sudah punya konsep bahwa saya bekerja memang karena Tuhan yang sudah menempatkan saya di tempat ini, maka ada hal lagi yang perlu kita pelajari. Yang kedua adalah mengusahakan dan memelihara taman. Bapak Ibu, ketika Tuhan menempatkan manusia, maka yang menjadi tugas pertama Adam adalah mengusahakan dan memelihara taman itu. Apa maksudnya Bapak Ibu? Bapak Ibu, kalau kita lihat kata yang dipakai di sini, mengusahakan dan memelihara, itu dalam bahasa Inggrisnya adalah to work in and take care of it. Dan ini di sepanjang Alkitab Bapak Ibu, kata ini merupakan kata yang gak pernah dipakai untuk seseorang itu menjaga taman, gak pernah, itu gak matching. Karena kata ini, work it and take care of it, itu kalau dalam bahasa aslinya, itu selalu yang melakukan ini, itu adalah tugas yang dilakukan oleh para imam. Jadi gak pernah itu para petani dibilang, kamu harus work it and take care of it, ya gak pernah. Gak matching di dalam Alkitab itu gak ada. Justru kata ini, work it and take care of it, itu adalah tugas yang dilakukan oleh para imam ketika mereka menjaga kemah suci. Kalau dalam budaya kuno Bapak Ibu ya, juga mungkin ada beberapa di tempat ibadah, baik itu mungkin Kristen atau non-Kristen, itu biasanya kalau para imam-imamnya atau para pendeta-pendetanya gitu ya, pendeta-pendetanya atau pimpinan rumah ibadahnya itu akan menjaga satu tempat ibadah itu dengan sangat sakral.
Ya biasanya ada musik-musik apa ya, mungkin tung tung tung, itu supaya menjaga kesakralannya. Nggak boleh pakai sepatu, terus cuci tangan, cuci kaki, lampu tuh nggak boleh terlalu terang, harus agak remang-remang. Pokoknya ketika kita masuk ruangan itu ada suatu suasana yang berbeda. Dan itu kalau tidak dilakukan, kalau tidak dijaga tempat ibadah itu, tidak dijaga kesakralan tempat ibadah itu, maka ada konsep di dalam pikiran mereka akan terjadi kekacauan, akan terjadi hukuman dari dewa-dewa atau ilah-ilah yang mereka sembah itu. Dan pemimpin yang menjaga tempat ibadah itulah yang sedang melakukan take care of it. Kata samar itu ya, kata samar itu itulah yang dimaksudkan oleh kalau di dalam Alkitab itu, kata samar itu lebih cocok diberikan atau dikerjakan oleh para imam yang sedang menjaga tempat ibadah. Dan kata inilah Bapak Ibu yang dipakai juga ketika para imam Israel itu harus take care of kemah suci itu atau kemah pertemuan itu. Jadi apa maksudnya Bapak Ibu? Maksudnya adalah ketika Adam diberikan tugas untuk work, untuk bekerja, jangan lupa juga dia harus menjaga kesakralan dari Taman Eden itu. Jangan sampai work, jangan sampai bekerja, berusaha, tapi Adam juga tidak melakukan hal yang rohani. Dan ini juga berlaku untuk kita, Bapak Ibu. Panggilan kita memang itu bekerja. Tapi tidak hanya bekerja saja demi uang atau popularitas. Tapi kita juga harus take care of. Kita juga harus menjaga kesakralan dunia ini. Kita harus juga menjaga kedamaian dunia ini. Kita harus menjaga, kalau dalam konteks yang lebih sempit, menjaga kedamaian tempat kita bekerja. Kita harus mengusahakan kedamaian tempat kita bekerja. Work and take care of itu harus berjalan beriringan, dan ini adalah our vocation, panggilan kita. Lalu bagaimana korelasinya Bapak Ibu? Simple sebenarnya korelasinya. Di mana Anda work, di mana Anda bekerja, disitulah Anda harus take care of it. Di mana Anda berusaha, di situ Anda harus memeliharanya. Bapak Ibu, take care of it bukan hanya ketika kita di dalam gereja, Bapak Ibu. Kalau di dalam gereja mah orang semua malaikat lah ya. Tapi juga waktu kita work, waktu kita bekerja. Take care of it bukan hanya ketika kita ada di persekutuan, di KTB, ketika kita ada di dalam waktu kita persiapan pelayanan, tapi juga waktu kita work. Waktu kita belajar, waktu kita berelasi dengan teman-teman kita, mahasiswa, waktu kita menjadi ibu rumah tangga di dalam rumah. Take care of it bukan hanya ketika hari Minggu Bapak Ibu, tapi hari Senin sampai Sabtu, 24 jam. Dan ketika engkau bekerja, maka engkau harus memelihara tempat kerjamu. Engkau harus take care of it. Bukan hanya sebatas kita berpikir bahwa itu adalah lahan untuk saya mencari nafkah. Maka itu ada beberapa hal yang harus kita pikirkan Bapak Ibu. Apakah kita sudah benar-benar take care of it? Memelihara dengan baik pekerjaan kita. Yang pertama adalah bagaimana keterampilanmu. Bapak Ibu, apakah keterampilan kita itu makin terasa hari demi hari? Orang yang beriman harus memanfaatkan keahliannya di dalam pekerjaan mereka. Bapak Ibu, orang yang beriman itu bukan hanya sekedar orang yang berapa banyak dia aktif di dalam pelayanan. Bukan hanya sekedar berapa sering dia itu saat teduh atau tidak. Tapi juga termasuk bagaimana dia memanfaatkan keahliannya, keterampilannya, skillnya di dalam pekerjaan mereka. Bapak Ibu, keterampilan itu bukan semata-mata untuk bersaing mengalahkan rekan kerja kita ya. Bukan Bapak Ibu. Ini kultur dunia, ini pola pikir dunia. Keterampilan yang kita asah bukan karena kita menerapkan prinsip yang kuat yang bertahan, tidak Bapak Ibu. Sehingga akhirnya kita jadi dominan. Jangan sampai kita memiliki keterampilan seperti keterampilan Goliat, Bapak Ibu.
Goliat itu senang dengan dominasinya ya. Dia senang dengan dominasinya di medan perang. Bapak Ibu tahu ya secara singkat kisah dari Goliat dan Daud. Begitu dia tahu dia adalah si kuat, si terampil, maka yang lain dia akan remehkan. Oh, saya lebih hebat, yang lain nggak ada yang sehebat saya. Makanya waktu ketika Daud datang, apa yang dia katakan? Anjingkah aku? Emang gua anjing yang datang melawan aku si kecil ini? Dia meremehkan orang lain, Bapak Ibu. Atau keterampilan Goliat yang selalu berpikir kalau ada yang menang maka harus ada yang kalah. Dia nggak akan pernah mau dikalahkan. Atau konsep hebat dengan lemah. Kalau gua hebat maka yang lain lemah. Kalau saya lemah maka yang lain hebat. Kalau begitu saya harus hebat terus supaya saya hebat dan yang lain lemah. Atau konsep kalah jadi budak. Kalau ada orang lain yang gak punya keterampilan seperti saya, maka dia akan jadi budakku. Maka saya boleh ngebos sama dia. Tapi yang berbeda dengan keterampilan Daud adalah Bapak Ibu. Keterampilannya menggunakan ketapel itu justru Tuhan pakai untuk melindungi bangsanya. Mungkin kalau Daud ini bukan orang yang beriman, mungkin dia sudah iri hati sama abang-abangnya yang menjadi prajurit, Bapak Ibu. Abang-abangnya semua prajurit kan, cuma dia sendiri yang jadi gembala. Dia sendiri yang memelihara ternak. Mungkin dia akan berpikir, ya elah abang-abang gue itu jadi prajurit, badannya bagus-bagus semuanya, bodinya keren. Lah saya, masa saya cuma disuruh jadi gembala? Bapak Ibu, kalau seandainya dia sudah mundur dari awal, maka bisa dipastikan dia nggak akan punya satu keterampilan yang mumpuni yang Tuhan pakai itu untuk mengalahkan Goliat yang tak terkalahkan. Justru karena jadi gembala itulah yang membuat dia sangat mahir menggunakan ketapel. Bertahun-tahun, tiap hari dia menggunakan ketapel itu. Bisa aja kan mungkin dia cuma berpikir, apa sih panggilan saya ini cuma miara ternak. Ketapel-ketapelin binatang buas supaya ternak saya nggak dimakan. Apa sih seperti ini? Panggilan apa ini? Hidup seperti apa ini? Tapi Bapak Ibu, dia melakukan itu dengan setia. Bertahun-tahun dia setia melakukan itu, dan saya yakin mungkin tidak pernah terbersit di dalam pikirannya itu bahwa dia bakalan menjadi seorang raja. Nggak pernah mungkin. Mungkin dia pikir, ya saya hidup seperti ini, yang penting gue setia aja melakukan seperti ini. Berlatih terus, memelihara, take care of it. Memelihara ternak-ternaknya dengan sepenuh hati. Bapak Ibu, kalau dia worknya itu menjadi gembala, dan dia mengerjakan itu dengan sepenuh hati, dia melindungi ternak-ternaknya itu dari serangan-serangan binatang. Dia mengerahkan dirinya untuk work and take care of it, sehingga keterampilan yang mungkin sering ditertawakan orang, yang diremehkan orang, itu menjadi suatu keterampilan yang hebat banget. Dengan satu tarikan Bapak Ibu ya, satu tarikan, satu putaran itu batu itu tepat mengenai dahinya Goliat. Panggilannya seorang gembala, ia kerjakan dengan sepenuh hati. Kalau tidak sepenuh hati, nggak mungkin dia bisa sangat terampil menggunakan ketapel itu. Dan bayangkan Bapak Ibu kalau tiap hari dia ngeluh, ya elah gue males banget ini jadi gembala. Aduh biarinlah dimakan sedikit lah itu, jadi makanan binatang buas lah. Bapak Ibu bayangkan kalau dia betul nggak take care of it. Mungkin lemparan keberapa baru dia bisa kena ke dahinya Goliat. Tapi karena betul-betul dia work, dia take care of it, dia menjaga ternak itu dengan sepenuh hati, dia berlatih keterampilannya itu, sehingga keterampilannya itu dalam satu lemparan itu langsung mengenai dahi dari Goliat. Dia work and take care of pekerjaannya dengan sungguh-sungguh. Maka itu Bapak Ibu, panggilan itu tidak selalu bentuknya spektakuler ya. Berapa banyak orang yang pengennya tuh langsung punya jabatan yang bagus. Saya sepertinya itu tidak terpanggil jadi karyawan ya. Contoh Berta, saya itu sepertinya terpanggil itu jadi bos. Siapa bilang Bapak Ibu? Daud itu jadi bukti. Dia panggilannya seorang gembala, dia work it and take care of it. Sekalipun mungkin Bapak Ibu nasib kita tuh gak selalu happy ending seperti Daud ya.
Tapi bukan itu poin saya. Poin saya ini adalah Allah menempatkan kita dalam posisi apapun. Yang bos, karyawan, cleaning service, dokter, suster, PNS, wira swasta, pedagang kue, pedagang sayur, asisten rumah tangga, wira swasta, penyanyi, online shop begitu ya. YouTuber, kerjakan itu dan take care of it. Itu panggilan kita. Panggilan itu gak selalu bentuknya spektakuler Bapak Ibu. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, itu kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan ada satu quotes dari Thomas Edison, saya nggak tahu ini apakah ini Thomas Alva Edison atau Thomas Edison yang lain ya. Dia mengatakan seperti ini, jika kita melakukan segala sesuatu dengan kemampuan kita, kita akan takjub melihat diri kita sendiri Bapak Ibu. Ini bukan saya sedang khotbah motivator ya, saya hati-hati sekali waktu nyusun khotbah ini supaya nggak jatuh dalam khotbah motivator. Poin saya di sini adalah iman kita itu bisa diukur dari seberapa kita sebagai orang Kristen memaksimalkan diri kita, skill kita, keterampilan kita untuk pekerjaan kita. Bayangkan Bapak Ibu kalau Daud nggak pernah latihan, dia nggak pernah take care of it dengan ternak-ternaknya itu ya, nggak sepenuh hati melakukannya. Mungkin waktu ketemu Goliat, seperti tadi yang saya katakan, entah mungkin lemparan keberapa baru kena, atau mungkin nggak bakalan kena. Dan inilah perbedaan keterampilan Goliat dan Daud. Dan perhatikan apa perkataan Daud ketika Goliat berkata, anjingkah aku sehingga engkau mendatangi aku dengan tongkat. Apa perkataan Daud? Dia mengatakan, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel. Dia nggak pernah bilang, ini nih gue datang nih ya, gue ini orang yang sangat mahir menggunakan ketapel. Dia nggak menunjukkan keterampilannya, dia nggak datang itu dengan semata-mata karena gue hebat pakai ketapel. Karena mungkin zaman dulu itu kan ketopongnya itu kan bagian sini ya yang kosong ya. Itu kan ketopongnya begini, jadi bagian sini yang kosong. Jadi begitu sekali lempar itu kalau meleset dikit pasti kena ketopongnya. Tapi dia tidak hanya mengandalkan itu, apa yang dia katakan? Aku datang kepadamu dengan nama Tuhan semesta alam. Dan itulah yang menjadi keterampilan yang benar-benar dikembangkan kerjasama antara diri sendiri dan juga Allah. Jadi Bapak Ibu, keterampilan itu bukan semata-mata menunggu Tuhan kasih. Ada kan orang seperti itu. Aduh Tuhan sih gak kasih saya keterampilan seperti itu. Kita mana tahu Tuhan gak kasih kalau kita gak pernah asah. Keterampilan itu bukan semata-mata untuk bisa bersaing dengan rekan kerja kita Bapak Ibu. Keterampilan itu bukan semata-mata untuk melecehkan orang yang tidak memiliki keterampilan seperti kita. Keterampilan itu bukan semata-mata membuat supaya kita tuh takut merasa tersaingi jika ada orang yang terampil. Keterampilan kita tuh bukan untuk bersaing, tapi untuk menjadi tim yang solid untuk mendatangkan peace, damai di tempat kerja kita. Keterampilan digunakan agar work kita itu, usaha kita itu bisa kita iringi dengan take care of. Keterampilan kita itu penting bagi Allah. Tapi sama pentingnya Allah juga penting bagi keterampilan kita. Kita perlu bekerja keras untuk terampil, tapi dengan satu kesadaran bahwa aku datang bukan dengan lembing, tapi dengan Tuhan. Ini bedanya keterampilan Goliat sama keterampilan Daud, Bapak. Yang kedua, yang perlu kita perhatikan adalah passion, semangat. Bapak Ibu, kalau kita terampil dalam satu hal, tapi kita nggak punya semangat, maka itu jadi sia-sia. Salah satu tolak ukurnya gini ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya semangat di dalam pekerjaan. Jika Anda melakukan apa yang ingin Anda lakukan, Anda akan tiba lebih awal dan tinggal lebih lama. Itu salah satu tolak ukurnya. Di sisi lain, kalau pekerjaan kita itu ada sesuatu yang tidak ingin kita lakukan, maka kita akan datang terlambat dan meninggalkannya dengan lebih cepat. Bapak Ibu, kalau kita benci dengan pekerjaan kita pasti nggak ingin melakukannya. Kita pasti nggak ingin melakukannya. Dan semangat itu Bapak Ibu, itu sangat memerlukan kata ingin itu. Kalau kita semangat, maka pasti ada kata ingin. Bapak Ibu coba pikir ya, bagian mana dari pekerjaan itu yang kita nggak sukai? Apa yang tidak ingin kita lakukan di dalam pekerjaan kita? Apa yang kurang begitu kita dapat toleransi sehingga kita benci dengan pekerjaan kita?
Apa yang harus kita hindari mati-matian? Bapak Ibu, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini tuh bisa mengukur apakah menjadi alasan kenapa kita tuh nggak ingin mengerjakan pekerjaan kita. Ya, ini pertanyaan-pertanyaannya. Kalau seandainya mungkin dari pertanyaan pertama itu ya, bagian mana dari pekerjaan itu yang tidak kita sukai? Mungkin kita mengatakan, saya benci disuruh ini itu. Ya pokoknya saya nggak suka aja, saya tuh lagi capek padahal. Saya lagi benci belajar, saya benci ngerjain tugas, saya cuma pengen main. Bapak Ibu, dari jawaban seperti itu kita bisa lihat bahwa betapa tidak bertanggung jawabnya kita di dalam pekerjaan kita. Betapa kita nggak work and take care of it. Atau pertanyaan yang kedua, apa yang tidak ingin Anda lakukan lagi? Saya benci disuruh melakukan pekerjaan yang bukan job desk saya. Saya benci, saya nggak suka, saya kan tugasnya ini, tapi disuruh yang lain, gimana sih? Aduh, saya nggak suka disuruh hal-hal yang berbau komputer, tapi main game lu fasih banget. Gimana ceritanya? Saya malu, saya jualan sayur, saya maunya jadi ibu-ibu sosialita. Lah berarti pekerjaan itu cuma gengsi. Itu bukan orang beriman. Orang yang work and take care of, orang yang berusaha dan memelihara, itu nggak akan hitung-hitungan sama job desk-nya dia. Dia akan setia lakukan apa yang disuruh. Dia akan setia melakukan apa yang menjadi tugas dia ya, walaupun itu bukan job desk-nya dia. Bapak Ibu, teladan yang Tuhan Yesus lakukan selama di dunia ini luar biasa. Ia datang ke dunia ini melebihi job desk-nya dia. Kalau saya mau katakan, waktu Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk apa sih? Tujuannya satu-satunya job desk-nya dia itu adalah menebus manusia, ya kan? Mati di atas kayu salib. Tapi nggak hanya itu yang dia lakukan, Bapak Ibu. Kalaupun seandainya nih, ya dia datang, terus nggak ada dicatat apapun yang dia kerjakan sebelum kematiannya itu, dan Injil kita, 4 Injil ini cuma menceritakan proses penyaliban, terus dia mati di atas kayu salib, dia bangkit dan dia naik ke atas surga. Keempat Injil ini tidak mencatat yang lain-lain, cuma itu aja. Saya pikir itu juga sudah cukup kuat untuk Injil. Tapi ngapain sih dia harus repot-repot, ada kisah tentang cuci kaki para murid. Ngapain dia repot-repot nyembuhin orang sakit, usir setan dari orang yang kerasukan. Ngapain dia repot-repot negur ahli Taurat. Ngapain dia repot-repot bertemu dengan orang kusta. Itu bukan job desk-nya dia, tapi dia lakukan itu untuk membuktikan betapa dia mengasihi umat manusia. Betapa dia take care of manusia. Dan kalau kita sadar bahwa Allah yang menempatkan kita di tempat kerja yang sekarang, maka kita akan berusaha dan memelihara. Enggak apa-apa itu bukan job desk kita, tapi ketika kita sudah melakukan take care of, siapa orang-orang yang ada di sekitar kita itu akan sangat-sangat bersemangat di dalam bekerja. Yang ketiga adalah karakter. Bapak Ibu, orang beriman itu harus menunjukkan karakter yang baik di dalam pekerjaannya. Orang yang hanya work tanpa melibatkan Allah di dalamnya, itu tanpa sadar bahwa Allah menempatkan dia di situ, maka dia akan menjadi seorang yang tidak peduli di dalam pekerjaannya. Orang beriman itu harus menunjukkan karakter yang baik di dalam pekerjaannya. Bapak Ibu, ada satu definisi yang baik sekali tentang karakter. Dia tulis gini ya, karakter itu adalah keseluruhan perilaku saya di depan publik, di gereja, di depan atasan atau di depan rekan kerja, ataupun dalam keadaan sendirian yang secara konsisten disusun di atas segenap spektrum hidup saya, termasuk ketika saya bekerja. Dan karakter ini seharusnya konsisten. Tapi masalahnya karakter yang baik itu, karakter ilahi itu bukan didapatkan dalam sehari saja, Bapak Ibu. Kita harus memukul dan menempa diri kita secara terus-menerus. Karena ini adalah natur manusia, Bapak Ibu. Kita lihat Adam dan Hawa, ketika mereka bersalah, apa yang mereka lakukan? Mereka saling menyalahkan, tidak merasa diri salah, tidak masih terus membenarkan diri. Itu tidak diajarin loh Bapak Ibu ya. Nggak diajarin, mereka sudah merasa diri benar, menyalahkan orang lain. Apalagi kita yang memang lahir di tengah-tengah keberdosaan yang sudah sangat dahsyat sekali.
Maka di dalam Amsal pasal 20 ayat 11 dikatakan anak-anak pun sudah dapat dikenal dari perbuatannya. Apakah itu dia bersih atau jujur kelakuannya. Tapi masalahnya nggak ada anak-anak yang nggak pernah bohong. Yang nggak pernah nggak bohong maksudnya. Pasti ada suatu waktu di mana dia berbohong tanpa diajarin. Saya punya 2 anak, dua-duanya begitu Bapak Ibu. Setengah mati diajarin biar bisa ngomongin sesuatu yang jujur. Tapi untuk yang bohong nggak perlu diajarin. Bapak Ibu, kalau saya mau tanya, gimana di tempat kerja Bapak Ibu? Gimana kalian sebagai siswa mahasiswa? Gimana ibu-ibu yang ada di rumah? Sering konflik enggak? Apakah saudara adalah orang yang moodnya itu suka berubah-berubah? Enggak stabil. Kadang tuh bisa happy, kadang kalau ada masalah tuh bisa diem aja. Apakah saudara orang yang pemalas, tidak disiplin, suka berpikiran negatif, sulit mengampuni, suka menunda-nunda pekerjaan, sulit menerima masukan, dan ini adalah karakter-karakter yang bukan take care of. Ini menghancurkan, membuat tempat kerja, suasana tempat kerja nggak damai lagi. Bapak Ibu, bagaimana dengan Bapak Ibu? Bapak Ibu, kita dipanggil untuk bekerja, tapi tidak hanya sampai di situ, kita dipanggil untuk bekerja dan take care of it. Kita wajib memelihara pekerjaan kita. Bapak Ibu, jangan heran kalau ada orang-orang yang suka pindah-pindah kerja. Banyak anak-anak muda itu suka pindah kerja sana-sini, alasannya nggak cocok sama bos lah, nggak cocok sama gaji, nggak seimbang, gaji sama pekerjaan itu nggak seimbang, nggak cocok sama rekan kerja, mentalnya rapuh sekali. Ibu-ibu rumah tangga, waktu bekerja nyapu, ngepel, masak, apakah engkau menikmatinya ibu-ibu? Pedagang kue, pedagang sayur yang punya online shop, yang punya toko, punya warung, lakukan itu seperti seorang imam sedang menjaga kemah suci. Bukan semata-mata untuk lahan mencari duit. Dan manusia itu adalah makhluk yang diciptakan Tuhan untuk bekerja. Salah satu kutipan terakhir saya kutip dari Billy Graham, Bapak Ibu, seorang pengkhotbah yang sangat terkenal. Dia mengatakan begini, saya percaya bahwa gerakan besar Allah yang berikutnya akan mengalir melalui orang-orang percaya di tempat kerja mereka. Dan kalau saya tambahkan sedikit, asal kita work it and take care of it. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan sudah menempatkan kami di dalam tempat kerja kami masing-masing. Kami bersyukur ya Tuhan, apapun yang menjadi pekerjaan kami saat ini, bukan hanya sekedar kami yang sedang bekerja secara produktif dengan penghasilan, tapi kami sebagai siswa, mahasiswa, kami sebagai ibu rumah tangga, kami yang sedang bergumul dengan pekerjaan, kami yang pensiunan, siapapun kami ya Tuhan, kami adalah harusnya bekerja dengan semangat. Kami harusnya bekerja dengan satu konsep bahwa Tuhan yang menyuruh kami untuk bekerja di tempat ini. Dan kami harus memelihara tempat kerja kami itu ya Tuhan. Baik itu di rumah, di kantor, di waktu ketika kami belajar, waktu ketika kami melakukan apapun, Tuhan tolong kami. Supaya kehadiran kami bisa menjadi berkat bagi orang lain melalui pekerjaan kami. Terima kasih ya Tuhan, terpuji namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.